Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Supriyono. Di sini izinkan kami di sini untuk memaparkan sedikit materi mengenai rotifera untuk memenuhi tugas planktonologi. Di sini kami beranggotakan Priska Dia Mokaroma, Cahyo Yugo Pangestu, Eko Suharli, saya sendiri Sigit Supriyono, dan yang terakhir Uswatun Hasanah. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian rotifera. Rotifera. Pengertian rotifera. Rotifera merupakan zooplankton yang sering dimanfaatkan sebagai pakan awal ikan laut, udang, dan larva kepiting. Rotifera memiliki keunggulan sebagai berikut, yaitu mudah dicerna, ukurannya yang sesuai dengan mulut larva ikan, gerakannya yang sangat lambat sehingga larva mudah ditangkap, budidaya massal mudah, pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat, dan yang terakhir tidak menghasilkan racun atau zat lain yang dapat mengancam kehidupan larva. Next. Di sini ada 3 kelas rotifera. Yang pertama, Seisioinidea. Yang kedua, Bdelloidea, yaitu kelompok yang menyerupai cacing dan berproduksi secara aseksual. Dan yang terakhir ada Monogononta, yaitu kelas yang di dalamnya terdapat B. Plicatilis, B. caliciflorus, dan B. rubens. Next. Di sini ada terdapat beberapa ciri-ciri rotifera. Yang pertama, rotifera mempunyai silia atau bulu-bulu getar yang berputar seperti roda, berlokasi di sekitar mulutnya dan berfungsi sebagai alat pergerakan tubuh mereka. Yang kedua, tubuh rotifera di bagian luar bersegmen, berbentuk teleskopis, lentur sehingga mudah dapat memanjang dan dilindungi oleh kutikula. Next. Selanjutnya ada morfologi rotifera. Yang pertama, tubuh rotifera di bagian luar bersegmen, berbentuk teleskopis, lentur, sehingga dapat memanjang dan dilindungi oleh kutikula. Yang kedua, rotifera merupakan hewan air yang mikroskopis, ukurannya sekitar 200 sampai 500 mikrometer. Kemudian ada ahli Rev. John Harris tahun 1996 yang menjelaskan bentuk morfologi rotifera yang pertama kali. Kemudian yang keempat, rotifera mempunyai otak yang terdiri atas masing-masing dorsal dan terletak di atas mastaks. Rotifera juga mempunyai spesifikasi di mana bagian tubuhnya dibedakan menjadi trunkus dan kaudal. Kemudian yang kelima, beberapa jenis rotifera, terutama yang sessile, tidak mempunyai mata. Matanya berupa okelus sederhana dan berjumlah 3 hingga 5 buah. Next. Kemudian ada reproduksi. Rotifer mempunyai sistem reproduksi biseksual, kelamin yang terpisah tetapi yang betina dapat melangsungkan reproduksi secara partenogenesis. Sistem reproduksi betina disebut ovum dan jantan disebut testis. Untuk menghasilkan spermatozoa, rotifer jantan siap berpopulasi setelah 1 jam telur menetas. Lama hidup rotifer betina berkisar 12 sampai 19 hari. Rotifer terdiri atas 2 tipe, yaitu tipe amiktik dan miktik. Satu tipe betina miktik dapat menghasilkan 1 tipe telur, yaitu amiktik atau miktik. Betina amiktik ialah betina yang menghasilkan telur dan melakukan pembelahan secara meiosis. Telur amiktik bila tidak dibuahi akan menghasilkan telur yang ukurannya kecil. Apabila telur dibuahi akan menghasilkan telur yang ukurannya besar. Telur tersebut disebut telur dorman dengan kulit telur yang tebal dan akan berkembang menjadi betina yang bersifat amiktik. Generasi selanjutnya dapat bersifat amiktik atau miktik. Sedangkan betina miktik ialah betina yang menghasilkan telur secara partenogenesis meiosis. Rotifer setelah 24 jam menetas dapat menghasilkan 2 atau 3 butir telur. Tergantung pada suhu media air.
Organ reproduksi pada individu rotifer betina terdiri atas sebuah ovari dan kelenjar vitelium yang membentuk struktur sinsitial tunggal yang terletak menghadap saluran telur atau dan kloaka. Next. Oke, baik. Sekarang lanjut, yakni peran rotifera dalam ekosistem air tawar dan dampaknya jika populasi rotifera itu terganggu. Rotifera ini kelompok mikroorganisme yang hidup di air tawar dan merupakan bagian yang sangat penting dari ekosistem air tawar. Rotifera memiliki peran yang begitu penting dalam rantai makanan di air tawar sebagai produsen sekunder atau konsumen primer. Karena mereka makan plankton dan organisme mikroskopis lainnya. Selain itu, rotifera juga berperan dalam siklus nutrisi air tawar karena mereka dapat mencerna dan mendaur ulang material organik. Lalu bagaimana jika populasi rotifera ini terganggu? Tentu akan ada dampak negatif di ekosistem air tawar tersebut. Kehilangan populasi rotifera dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem air tawar karena rotifera berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Selain itu, ketidakseimbangan populasi rotifera dapat mempengaruhi kualitas air tawar karena mereka berperan dalam mendaur ulang material organik. Jika populasi rotifera menurun secara signifikan, maka mungkin akan terjadi peningkatan jumlah plankton dan organisme mikroskopis lainnya. Maka akan terjadi blooming plankton. Nah, yang dapat mempengaruhi kualitas dan hal ini dapat memicu pertumbuhan alga yang berlebihan sehingga menyebabkan eutrofikasi yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lainnya. Selain itu, ketidakseimbangan populasi rotifera dapat mengurangi keanekaragaman hayati di air tawar dan mengganggu fungsi ekosistem secara keseluruhan. Dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem air tawar, pentingnya untuk menjaga keseimbangan populasi rotifera dan organisme lainnya dalam ekosistem air tawar. Seperti itu. Next. Kemudian, teknologi budidaya rotifera. Teknologi budidaya rotifera yang efektif dan efisien dapat memproduksi rotifera dalam jumlah besar dan secara terus-menerus, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan ikan dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa teknologi budidaya rotifera yang dapat digunakan antara lain yaitu sistem kultur massal, sistem kultur kontinu, dan sistem kultur semi-kontinu. Dalam pengembangan teknologi budidaya rotifera, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti kualitas air, suhu, cahaya, pH, konsentrasi oksigen, dan konsentrasi nutrisi yang diperlukan oleh rotifera. Selain itu, penggunaan mikroalga sebagai pakan utama untuk rotifera juga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dan pertumbuhan rotifera. Dengan pengembangan teknologi budidaya rotifera yang baik dapat meningkatkan produksi ikan dalam industri perikanan secara berkelanjutan, karena memungkinkan penggunaan pakan alami yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, serta mengurangi ketergantungan pada pakan buatan yang biasanya mengandung bahan kimia sintetis dan dapat mencemari lingkungan perairan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai rotifera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.